Nah, Kan di dalamnya Yesus, ada Taurat, Mazmur, Yesus rasulnya Injil. adalah Musa. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus rasulnya adalah Musa. Kristen rasulnya adalah Paulus. Paulus. Yesus menyembah kepada Allah. Kan Kristen menyembah Yesus kepada duluan. Artinya Yesus itu yang mengutus Paulus, begitu. Ingat. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus andai hidup di tahun 2025, maka Yesus bulan suci ini juga ikut berpuasa bersama dengan kami. Yesus ikut tarwih bersama dengan kami. Yesus pun lebaran bersama dengan kami. Yesus tidak ikut Natalan. Yesus tidak ikut pesta utang dia baru. tuh Yesus tidak ikut kemudian prosesi agama Kristen. Anda Yesus hidup hari ini, maka Yesus sholatnya di masjid. Kenapa? Karena Yesus itu selalu beribadah di Baitullah, Bait El Bang, atau Yesus Bait itu kan Eloah. abad 1 ya kan Yesus hidupnya. itu selalu di Sedangkan Mikdas, Muhammad tuh abad tempat 7. sujud. Gimana bisa Tempat sujud. begitu? Nah, jadi andai saja Yesus hidup hari ini, maka dia bersama dengan Bang Suma sujud di masjid, bukan di gereja joget ria. Kakak bakal Matius masa? 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud minta doa kepada Allah. Lah, Tidak jedotin kepala di jingkrak-jingkrak bawah mah berdoa gua juga kepada sosok begitu, makhluk Bang. yang datang kepada Paulus. Tidak Gue mungkin juga Yesus begitu berdoa bang, kepada kalau udah minta Yesus. ampun mah bang, waktu gue mendengar suara Tuhan aja Tidak gue ada langsung Yesus bang, sujud berdoa kepala kepada gua. Yesus. Tidak ada orang waras berdoa kepada dirinya sendiri, nggak ada. Tidak ada orang waras Ya. berdoa kepada dirinya. Abang- Ada nggak abang ini orang waras berdoa kepada Wanes dirinya? ya? Maksudnya Wahai banyak Bang pengajaran Suma, Wanes ya? tolonglah Kalau gua aku Tritunggal. Bang Suma. Aku mau Bukan doa jangan tinggal bertuhan. duduk terus di sini Bang Suma. Tapi Tolong dia nggak itu hanya orang gila itu yang Dia kayak nggak gitu. Dia nggak Yesus Bang. berdoa, wahai Dia nggak Yesusku yang ada di langit, berikanlah kepada Yesus makanan hari ini secukupnya. Itu gila. Bang tahu nggak sih Tuhan Yesus gue tuh ajaib. senantiasa. Tuhan gue tuh ajaib bang gitu. Jadi kalau misalnya dia Allahu makan itu samad. karena berbarengan dan memberi makan 5.000 orang gitu. Baru dia makan. Oh, Tapi kalau tidak. ujuk-ujuk dia sendirian Yesus. gitu makan di kamar ngumpet Jangan itu Anda, nggak ada jangan, di jangan, Alkitab. jangan, Gitu. jangan Anda bawa-bawa Yesus Yahudi, jangan. Anda harus bawa Yesus Anda yang ke seluruh dunia itu. Coba Yesus Anda yang tunjukkan Yesus tuh kepada cuma saya. satu, nama di atas nama, raja segala di atas raja. Anda Yesus. tunjukkan kepada saya ucapan Diomongin Yesus Yesus untuk satu. non-Yahudi ada nggak? Ucapan Yesus untuk Ya, non-Yahudi, untuk non-Yahudi. Kristen ada nggak? Nggak Ya, ada, nggak? Paman. Nggak ada, Iya. Paman. Pokoknya gua mengenal Tuhan Yesus, udah kalian titik. itu Bani Israel, Paman. kalian itu pengikut Yesus palsu yang datang Iya. kepada Paulus. Yesus yang bagaimana asli biar hanya gua untuk dibilang Bani palsu Israel. sih bang, orang ceritanya di Saya Alkitab kasih itu bukti. jelas dari pengadilan. Saya kasih bukti. Ya Saya kan, kasih terus bukti. diadili oleh siapa aja. Saya kasih bukti, kemudian saya kasih ditangkap bukti. oleh siapa. Saya ya kan? kasih Kayak bukti. gitu-gitu. Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kitabnya adalah kitab Yesaya, Yeremia, Samuel, kemudian Imamat, Keluaran dan seterusnya. Sedangkan Yesusmu yang datang kepada Paulusmu mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Filemon, Tesalonika. Itu kitab-kitab dari bisikan-bisikan roh halus yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan ya Bapa telah aku terima, dan selanjutnya telah aku serahkan kepada Bani Israel murid-muridku, dan mereka semuanya telah menerimanya, dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Firman yang diterima Yesus telah diberikan kepada murid-muridnya, dan muridnya percaya setelah menerima firman itu, ternyata Yesus ini betul-betul Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang kamu sembah adalah yang mengaku sebagai penguasa maut, Alfa dan Omega,
bintang gemilang, kepadanya diberi kuasa. Itu bukan Yesus anak Maria, Cak Ayu. Itu penyesat yang bawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus berpesan ketika ditanya, "Guru, ya paman, apa tanda-tanda kalau engkau yang datang?" Matius 24, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah-tengah langit, dan seluruh umat manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum. Apakah ada sosok ngaku Yesus sebelumnya? Ada. Apakah itu asli? Tidak. Kenapa tidak asli? Karena tidak dibarengi oleh tanda-tanda kedatangan Yesus asli. Allahu Akbar. Yesus Ya asli. udah, kalau emang tanda-tanda kedatangan yang abang bilang sebut tadi, ya itu benar. Nanti dia akan dilihat oleh seluruh dunia. Apakah tanda-tanda itu datang Begitu. kepadamu ketika Yesus Untuk datang mengadili. berupa suara kepadamu? Ada tanda-tanda itu? Iya. Matahari Hanya tidak berupa- bersinar lagi. Enggak, maksudnya berupa Bintang-bintang suara. berjatuhan. Itu biasa palsu, aja. Cak Ayu. Semua biasa aja. Itu Bukannya palsu. begitu, soalnya waktu itu Loh, itu gue begitu. tanya sama Syarat Tuhan, ya kan? syarat Nih, untuk begini mengetahui jawabannya. tanda-tanda Nih. kedatangan Yesus harus Tahu ngerti nih, Bible gua dulu. kan tentang Tuhan. Nih, Pahami kan Bible kan dulu, pernah nanya Cak sama Ayu. Tuhan. Kan gue namanya ceplok-ceplok. Iya, gue kan orangnya kan ceplos nih Bang ya. Terus gue tanya tuh Sama seperti Tuhan, Paulus, siapakah kalau- engkau Tuhan? kalau memang Tuhan, gue bilang kan. Gue lebih parah Bang dari Paulus ya. Kalau Paulus mah Rasul, gue mah bukan kan gue manusia biasa. Gue juga sama. Nah, Rasul aja parah, apalagi yang bukan Rasul. Kalau emang Tuhan. Nah, itu kan muslim. Gue parah Bang. Kan sebelum itu kan gue muslim. Rasulmu aja parah, apalagi yang bukan Rasul, gimana dong? Erena sena selek na selek na. Nah, Hari akhirnya selek kan na. gue nggak ngerti. Gurunda. Yan ya semalam Selek Ya na kan, nama. suara siapa itu ya Iya, kan? agak pale. Makanya. Selek Makanya na. kalau Bang Bagus Zuma namamu mah selek na memang. ngejelasinnya lucu sih. Nah, bukan. Seli- Bagus seli- lu selek seli na. aja. Begini, jangan kau mengaku murtad. Sesungguhnya kau adalah misionaris. gimana? Jadi, Sesungguhnya kita kau kita oten. sudah. Kalau aku misionaris, Kami Muslim aku tidak bisa pasti dibohongi. punya Alkitab. Ini aku bilang aku baru dibaptis. Ketahuan Oh, enggak. tadi saya Ya baru Bang, mulai kalau saya kalau itu misalnya kita. kayak ayat Agatha gua mah katanya. masih Saya Masa itu suara sudah aku kayak berdebat mirip Agatha, kurang lebih masa? 20 tahun. Aduh, Dan puji saya sudah Tuhan. Ya, Bu. paham betul trik-trik misionaris itu sudah paham. kagak. Cara Makanya lu Anda mau menyangga kayak saya, gue gimana? cara Mau Anda yasinan sama menyangga gue bareng? saya Ayo, dengan yasinan menggiring bareng. narasi Anda kepada Nabi Muhammad dengan Islam, itu adalah kode etik di dalam karena kan gue dulunya pemahaman Islam, jadi gue misionaris. tahu. Jangan kau ajarin saya tentang misionaris. Bukan ngajarin, Saya ini tapi memang tamat. gue bertanya juga gitu Sampai pada saat gue dapur-dapurnya ngomongin Islam. misionaris pun saya tahu. Ya jadi Argumentasi yang diajarkan oleh misionaris kepada junior-juniornya itu saya paham. KTP, Cara gue spill KTP ya boleh. menyangkal kemudian kebenaran Bible yang ditorehkan oleh apologet Islam akan dibantah menggunakan dalil-dalil yang syarat dengan persinggungan dengan Islam. Saya paham misionaris itu. Kalau dia orang murtadin, Enggak, dia tidak coba, nyerang Islam. Seorang murtadin tidak akan pernah Gue menyerang nyerang Islam dari mana? Mustahil Orang itu. lu dulu lu mulu yang Pertemukan nyerang saya gua dengan dari tadi seorang diam. murtadin yang menyerang Islam. Tidak ada. Kalau Mana murtadin gua murni ya, nyerang? tidak akan pernah bisa menyerang Islam. Gua Tapi dari kalau tadi yang diam. murtad lalu menjadi penginjil, menjadi murtadin, menjadi Gua orang dari tadi bayaran, diam. Ya, spill dia KTP akan tuh balik di bawah. menyerang Islam. Itu kode etik, itu sudah sumpah. Gue kagak Itu sudah nyerang. sumpahnya mereka. Itu sudah Tadi gua sumpah diem. mereka. Apa hubungannya coba Yesus dengan Nabi Terus Isa? sekarang coba? gua diem aja. Ada hubungannya. Nah, coba. Nah, tapi kalau Jadi, ditanya kan gue jawab. Saya simpulkan saudari, saya simpulkan di Islam itu tidak ada ajaran untuk berpura-pura seperti Paulus kepada Siapa orang yang Yahudi ngaku berpura-pura? Yahudi, Lu mau pesumpah kepada pocong orang sama Yunani gue? ngaku Yunani, Masa? kepada Sumpah orang pocong, yang ayo, taat sumpah Taurat pocong. ngaku penganut Taurat. Sumpah pocong, teman-teman, ada nggak sih? Sekarang Itu beneran nggak sih? penerusnya kepada yang penganut Al-Quran ngaku ngikut Al-Quran.
yang gimana menyembah dong, Allah, emang gue? ngaku-ngaku bawa-bawa nama Allah, yang percaya, yang kemudian percaya kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, pura-pura yang juga benar tuh, mengatakan benar, Nabi dan skill Rasul KTP. kepada agama mereka. Islam kitabnya adalah Alkitab, berpura-pura juga menggunakan istilah Alkitab. Tuhannya Yaelah, umat Bang, Islam 25 adalah Allah, nabi aja gua pura-pura tapal. juga mengaku Allah. Apalagi 25 nabi gua apal, rukun Islam, rukun iman. Niat aja deh, niat puasa nih, mau puasa. Niat puasa aja dah. Gelap. Seperti itu. Oke Nawa ya. itu, Nawa Saya itu hanya sama mengatakan- Godin, Anadai, saya hanya Fadusahuri, mengatakan Romadona, kepada Haji, saudara, Sanati, Fardulillahi ta'ala. saya hanya mengatakan kepada saudara Ketahuan Lagi. misionaris asli. bahwa seorang Apa? misionaris itu jangankan Lu mengetahui yang seperti tadi itu. dibilangin katanya, orang Misionaris Kristen itu naik. malah Orang kalau Kristen level naik, C6 ya itu gua harus bisa naik. bahasa Arab. Gitu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Emang tuh, muslim dimanapun yang berada, gue tanya lagi nih Bang, kita udah kenapa hafal Tuhan tabiat Tuhan mereka. cuma bisa bahasa Arab? Itu gue mau Mereka tanya. boleh Kenapa mengajarkan, Tuhan lo mereka cuma bisa boleh bahasa mengajarkan Arab? diri mereka Terus sebagai bagaimana gue yang tinggal di muslim-muslimah. Indonesia? Mereka Ya boleh kan, di Indonesia mengajarkan itu diri gua mereka harus pemilik bisa pesantren. bahasa Arab Mereka gitu. bisa Masa sih gue mengajarkan baca mereka anak-anak Al-Quran gitu kiai, ya? keluarga ulama, demi untuk mencari orang untuk disesatkan sama seperti mereka. Itu tanda-tanda mereka itu memang kayak begitu. Itu cara mereka mencari pengikut. Ketahuan. Iya. Iya, saudara. Itu, Agama Bang. penyampak Muslim gurun di dah, bawah. agama penyampak dia orang. Mereka itu Ketahuan Bang Zuma. Ketahuan Gue kau beneran sendiri. dulunya Islam, takut dia, takut. Dulunya Tidak, Islam. penyampak kau penyampak. Penyampak kau agama Dia penyampak. takut akhirnya. Next, ya next, bisa next, jadi sekolah. bisa jadi Oh, mereka gua mah dia kenapa ini sih kalau lulusan gua Islam STT masuk Nias, Kristen? bisa jadi Mak, gitu. kenapa sih? Sekolah Itu kan tipu-tipu. hak asasi Ya manusia. nggak apa-apa, silakan aja Ya udah, Anda Kristen. jangan di-mute. Silakan aja. Al-Quran di-mute saya dong. mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ah, enak tuh Bang Zuma. Jadi kalau iblisnya misalnya itu- Bang Zuma tuh gue demen karena Iblisnya berbahasa Arab itu, dulu, baru di iblisnya itu artiin hanya datang di kepada para bawahnya. pendusta yang banyak berdosa. Jadi gue ngerti Nah, apa yang mari Bang kita Zuma katakan. uji coba. Jangan berbahasa Kita tes Arab ya mulu. teman-teman, apakah orang ini pendusta atau bukan? Kita coba. Iya, coba. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Iya, jadi kan dia yang maha tinggi ya, maksudnya. Di Jadi mana kan, dalilnya Yesus Maha Tinggi? ya ditanya dalil kan gue bisa Ya, iya dong. kan gue Saya kan baru ingin menguji kebohongan dibaptis. Anda. Anda barusan mengatakan Yesus justru Maha gue Tinggi. Mana dibaptis dalilnya? bukan misionaris, nggak Mana hafal dalilnya ayat, Yesus nggak- Maha Tinggi? kagak ayat kagak diapalin bang, maksudnya letaknya di Dalil, mana? Letaknya di mana? Tolong, ini tolong makanya orang Kristen ada ya yang kan naik dong. Al-Qur'an mengatakan Tolong, tanazzalu tolong. ala kulli afakin athim. Aduh, gue Iblis baru itu hanya dibaptis, bekerja tolong, kepada pendusta. Iya tolong, Dustanya, gue saudara nggak tahu ini, letaknya di mana ayatnya. Dustanya perempuan ini barusan dia mengatakan karena Yesus baru Maha Tinggi. dibaptis. Dalilnya tak ada, berarti dia Ini pendusta. bukan dalilnya tidak ada ya, tolongin dong orang Kamu Kristen, ketahuan. typing. Oh. Karena gue Mana baru dalilnya dibaptis. Yesus Maha Tinggi? Baru dibaptis, tolong tidak hafal ayat. Ada coba dalil. Tolong. Enggak Bentar, ada ini dalil. Adrian. Idilah. Adrian Nggak ada Kristen. dalil. Adrian monitor. Selena. Juma itu kalau Tolong sama-sama naikin orang dalam satu yang tahu Iya, ini. ayat kitabnya, tolong. Seliana diam dulu, Seliana sama diam Bang dulu. Edis, mencret Sebentar, kau. ini Adrian. Adrian bentar. Adrian Herman Sianturi Kristen nggak? Herman? Assalamualaikum. Oh Islam ya. Berarti Adrian Kristen ya? Adrian Kristen, Baik, Bang. Kristen. Adrian Kristen. Oke, lanjut. Bang Herman di bawah dulu ya. Mana Ya, dalil Adrian. Yesus Maha Tinggi mana? Ya, dalil. Yesus Sebentar, mengatakan saya maksud saya gini, Bang Zuma. Bang aku Zuma tuh kalau mau tidak debat, dapat. cari orang yang berilmu seperti Ustadz Wafi. Loh, Jangan kalian cari ini anak-anak orang Tuhan. Kalian ini bawah. anak-anak Tuhan katanya. Aku baru Anak udah Tuhan kan baptis, berilmu Bang. semua. Aku baru dibaptis. Bahkan Lagi- bahkan Tahu kalian Juma, punya bicara- konsep lagi belajar orang Alkitab. Kristen Cari itu orang di yang dalam berilmu. tubuhnya ada Roh Kudus. Jangan cuma Orang hanya Kristen mau itu cari dan yang Roh tidak Kudus itu berilmu. katanya Tuhan. Berarti Lawan kalian sama itu Edis bersama tadi dengan kau Tuhan. mencret.
Berarti kalian itu sebenarnya tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena Tuhan itu maha tahu. Ditanya mana dalilnya Yesus maha tinggi? Apa jawabannya? Au au u a a a u u u a a u u. Sekolah. Mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Mana? Baru Mana belajar Roh Alkitab. Kudusmu? Mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apabila Roh Suaranya Kudus kayak itu Agatha, datang. Bang. Cuma Agatha kayaknya. Oh, kalau Agatha lihat saya kencing duluan, tidak mungkin bertahan. Ya, nggak mungkin bertahan kalau Agatha itu. Iya, nggak mungkin. Nah, Yesus jangan berkata, Agatha itu apabila Roh pinter. Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Konsep Islam, Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Konsep Kristen, Roh halus itu masuk ke setiap orang Kristen. Berarti Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu ditanya, Tuhanmu bangunin. Tuhan bangun, aku lagi ditanya. Jangan tidur aja Tuhan. Bisikin saya apa jawabannya Tuhan. Tuhanmu ada dalam tubuhmu. Kasih bangun. Tuhan, bukankah kamu bersama dengan aku Tuhan? Iya Paman, kenapa? Aku ditanya sama Bang Suma, mana dalilnya Yesus Bang, maha tinggi? nanti aku cari tahu. Tuhanmu terus sentil aku kupimu. hafalin Emang siapa yang ayatnya. mengatakan Yesus Mudah-mudahan itu maha aku tinggi, hafal ya. Kuclu? Nggak Maaf ada ya, dalilnya, Kuclu. Oh, Malah ten Yesus, kencang. Kawan-kawan, bukan gak ada malah dalilnya. Yesus berkata Akunya di ya dalam yang nggak Yohanes tahu. 5 nomor Maaf. 30, Aku Maaf, Yesus kawan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang melantik aku maha kuasa, dia tidak sedang melantik aku, tetapi sedang melantik iblis yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Harusnya kamu Tuh, ketika langit ditanya, tinggi kagak tuh. Langit tinggi kagak tuh. Jadi kan maha tinggi banget. ketika kamu ditanya, bola dunia aja dia harusnya di ketika kamu genggaman. ditanya, mana dalilnya Yesus Kristusmu itu maha tinggi? Kau tunjukkan dalil Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah, dari langit iblis itu dia tinggi. Maka sampaikan dalilnya. Ketika kau ditanya, mana dalilnya Yesusmu itu maha tinggi? Lukas 10 nomor 18. Nabinya orang Yahudi bernama Yesus Kristus berkata, Tuhanku itu turun dari langit sampai ke bumi berupa cahaya, dan dia datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu Tuhanmu tuh. Bukankah Paulus mengaku bertemu cahaya? Iya, langit tinggi banget. Bukankah Nah, itu Yesus kan mengaku yang maha tinggi. bahwa iblis itu berupa cahaya? Kena gak tuh? Iya, memang berupa Kena dong, cahaya, kena Roh. dong. Apa ya? Iblis berupa Pakai cahaya. manjat tiang bang kali Jadi gurunda. karena Iblis mengaku, iblis berupa cahaya, kata Yesus, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini dalam rupa manusia. Paulus di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus ada dua. Yesus yang berupa bukan manusia, dan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia adalah nabi dan rasulnya Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang berupa bukan manusia, itulah Tuhannya Karisteng in the gang. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu ada dua, Yesus manusia dan Yesus bukan manusia. Kok ngarang sih? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Maria melahirkan manusia atau bukan? itu kan kagak ada. Lah kagak ada di itu di Alkitab itu. Galatia 1 Dikarang-karang Alkitab Galatia gua. 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12 dari Rasul Paulus yang menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus yang telah menyatakan Injil itu kepadanya. Yesus datang kepada Paulus bukan dalam keadaan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maukah aku tunjukkan siapakah iblis itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian pendurjana itu?
Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 12, nomor 13, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Paulus in the gang. 2 yang Yohanes gua 1. tahu, yang gua tahu mah dia mempunyai 2 nature, Bang, ya kan, manusia dan Tuhan gitu. Yesus itu Seperti itu. dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya tetap manusia, tidak pernah berubah. Apaan? Lu mau ditambah-tambahin? Ibrani 13 nomor 8, baca sekarang. Saya punya dengar. Lu mah ayat Ibrani 13 nomor tambah-tambahin, 8, nanti silakan Anda baca. Al-Quran lu gua tambah-tambahin gimana? Ibrani Marah. 13 Anda baca sekarang. Baca, saya ingin dengar. Apakah Yesus pernah berubah? Yesus Baca. tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, itu ada Yesus lagunya. tidak berubah. Dia tetap Ya, ada lagunya. manusia. Duduk di samping kanan Tuhan tetap manusia. Lagunya bukan begitu. Dia tidak pernah Lagunya bukan berubah. begitu. Ibrani 13 Kagak nomor begitu. 8. Yesus tidak berubah. Dia Kagak tetap begitu. manusia, tidak Kagak. pernah berubah. Oh, kagak Jadi begitu pohon, lagunya. jadi Maaf, aspal kawan. rokok, Bang Zuma apalagi ngarang. jadi hantu. Bang Yesus Zuma ngarang. tidak berubah. Dia tetap manusia, tidak pernah berubah. Jadi kain Dia miliki Tuhan, apalagi Ecur. jadi setan. Bang Zuma emang paling-paling. Ibrani 13 nomor 8, Cak Ayu, Anda baca. Bisakah Iya, tapi Yesus itu bukan berubah? tetap manusia, begitu bukan. Tidak bisa berubah dia. Begitu juga dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi juga tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10. Pencipta Ini orang- langit dan bumi orang Kristen tidak yang pernah pintar dibentuk. kagak berani naik Tidak apa ya? pernah dibentuk dalam Bantuin. rupa apapun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus, Yohanes 1:14, berubah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Iblis menjadi manusia. Di mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Bang, nomor 8. kalau misalnya iblis berubah jadi manusia, lu yang pada takut, lu sama pocong aja takut. Iya kan? Kalau Coba misalnya iblis Anda lihat bisa seenaknya gitu Lukas, ya. coba Merubah Anda diri lihat. jadi manusia, lu Lukas pada ketakutan. 24. Coba Anda lihat. Anda jawab. Lukas 24 nomor 37. Apa ini Lukas 24 nomor 37. Dengarkan. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Siapa yang muncul pada saat itu? Orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ngeri, Karena Paman. kan waktu nampakin itu dia dengan kemuliaannya gitu, bukan dengan tubuh manusianya. Jadi cahaya kemuliaan kayak begitu. Terus Ketika intinya langsung ketika tuh Yesus ditunjukin ditanya, kepada murid-muridnya. coba apa Anda namanya, baca lagi tangannya sekali lagi yang bekas sebelum saya serahkan disalib. forum ini. Ya kan, terus Anda baca, perutnya Anda yang duduk bekas merenung. disalib ditombak. Anda duduk gitu. merenung. Anda duduk merenung. Kagak. Baca pelan-pelan Matius maksudnya 24. baca Ada Alkitab. pembicaraan rahasia. Ada pembicaraan rahasia Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid bertanya secara rahasia kepada Yesus, "Paman, ya muridku, aku ingin berbicara rahasia kepada ente." Jawab Yesus, "Apa yang ente ingin pertanyakan muridku?" "Hei, engkau kan mau pergi nih. Di mana kamu pergi kami tidak bisa pergi." "Ya emang. Nah, kamu balik lagi kan?" "Yes." "Apa tanda kalau yang balik itu kamu?" Yesus menjawab, "Ketika engkau melihat ada sosok anak manusia berdiri di atas awan dan seluruh manusia meratap dan melihatnya,
Lalu engkau melihat matahari kehilangan cahaya, menjadi gelap. Bulan kemudian tidak pernah muncul, bintang-bintang berjatuhan, maka itulah tanda bahwa yang datang itu aku. Itu bertanda bahwa itu adalah aku, kata Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam surah Az-Zukhruf, tanda kedatangan Nabi Isa adalah detik-detik hancurnya alam semesta ini. Begitu juga pengakuan Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesusnya kemudian menjawab, langit kuasa-kuasanya akan berguncang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya alias gelap, bulan pun tak muncul kemudian. Ini tanda kiamat. Sedangkan yang datang kepadamu, hai saudariku Ari, akulah Yesus. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan tak ada. Oh, hati-hati, kata Yesus, itu adalah Kristus palsu. Masih mau aku datang besok. Ya, saya dalam hal Elo ini mompo. hanya memberi peringatan saja. Silakan Anda mau percaya, tidak percaya, la ikraha fiddin. Umat Islam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada jalan yang benar. Anda mau ikuti silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Silakan sahabat-sahabat yang lain, kalau masih ada silakan. Nih, Ya, kalau aku mau minta maaf juga nih sama kawan-kawan yang di bawah, takutnya ada yang orang Kristen kan. Tadi aku naik itu karena kan memang belum ada Bang Zuma. Ya, belum ada Bang Zuma. Nah, terus udah gitu dibilang, "Oh ya, orang Kristen naik, orang Kristen naik." Nah, kebetulan waktu itu juga ini bukan 2,3K ya. Tadi masih 100-an gitu. Curhat, Ya, aku Ye. naik ya kan. Oh, gitu, Nah, udah aku curhat. naik. Iya, Curhat. Oh, karena aku gitu. takutnya dibilang Baru itu ngaku orang kau Kristen, murtad orang Kristen. gitu. Terus aku Oh, bilang, iya. aku baru Curhat. dibaptis. Terus Selamat ya, baru deh misionaris ditanya-tanya ya. gitu. Udah, Nah, selamat kalau aku misionaris. lihat sampai 2,3K mah, buset kagak berani, apalagi. Gak berani. Iya, karena apa? Karena masih Mati Mija. belajar Alkitab. Masih mau datang ke besok. Assalamualaikum, Adinda. Ustaz Gaul, Waalaikumsalam. Agak Kareba. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kanda. Alhamdulillah. Di mana kini, Dek? Ini baru pulang dari ceramah subuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sehat terus, tetap berjuang, tetap berdakwah. Amin, amin, amin. Ini sebentar saya bawa masuk semennya Kanda. Apa itu, Dek? Lukman minta semen untuk di perumahan. Oh iya, iya, Masya Allah. Iya. Ini sahabat-sahabat sekalian yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Adik saya ini, Ustadz Gaul ini, Ustadz yang sedang viral-viralnya di Sulawesi Selatan ya. Beliau adalah seprofesi dengan saya, sama-sama kami dari Properti, beliau juga pengembang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Islami sambil santai tersenyum tertawa, ya boleh ngundang beliau untuk ceramah. Masya Allah, Subhanallah. Kalau nggak salah beliau ini ketua pendakwa Sulawesi Selatan kayaknya ya, Dinda ya. Sekretaris wilayah komunitas. Sekretaris wilayah, Masya Allah. Jadi teman-teman di follow akun beliau, yang mau mengundang beliau ada kegiatan ceramah, bisa nerima juga dia dari luar kota boleh, dari Kalimantan, dari Sumatera yang ada mengundang beliau mau ceramah silakan. Beliau sangat-sangat menarik ya. Ceramah beliau 2 jam itu serasa masih 30 menit. Dia juga ahli menggocok kita punya selera tertawa, Masya Allah. Iya. Iya. Dibilang Ustadz Gaul ya Ustadz ya. Ustadz Gaul. Iya, iya benar. Beliau masih muda soalnya. Gaul ya. Oh, Izin iya. follow ya Ustadz Gaul ya dari Iya. Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan, Iya, silakan. Bang Zuma Kanda, salam kenal saya biasa sama ini Kanda Zuma ya. Siap. Iya deh, iya deh, iya. Terima kasih nih Kanda. Iya. Siap. Ya, silakan di-follow adik saya Ustadz Gaul, teman-teman yang mau hajatan, buka bersama, nikahan, syukuran,
undang beliau. Beliau punya metode dakwah sama seperti Ustadz Latif. Itu setara itu. Cuman beliau kan masih masih muda gitu ya kan ya. Tapi caranya memberikan materi itu Masya Allah. Boleh dilihat di PT-PT beliau. Jadi perantau Sulawesi yang ingin merasakan hidup kembali di kampung pada zaman-zaman masih kecil, mari undang beliau untuk ceramah. Beliau juga tidak pasang harga untuk ceramah ya. Yang penting beliau itu sehat, dijamin keselamatan kesehatannya, insya Allah beliau datang. Saya sendiri udah ngundang beliau berapa kali ya teman-teman. Amin, amin. Iya, Insyaallah, amin Gurunda. Kita tunggu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Mungkin Wabarakatuh. pelangi nih, pelangi senja. Iya, Pelangi. halo. Iya. Halo. Islam Kristen. Emang harus jawab ya? Dijawab dong, Kak. Pada mana? Kak. Ini Pada lintas mana? agama, Enggak. forum lintas agama. Pelangi ini Kristen atau Muslim? Silakan dijawab. Emang harus jawab ya? Terus dijawab karena Ditanya. ini lintas agama, Kak Pelangi. Kalau nggak mau jawab, Orang masuk ke rumahnya orang, Assalamualaikum, ditanya dari mana ya dijawab lah. Orang masuk rumahnya orang, gimana sih? Gurunda susah dia ngomong, dagunya dia tutup. Turunin tangannya itu dulu Pelangi. Oh udah, iya, iya. udah Dilepasin tangannya dulu. diturunin. Cuma mau nanya aja, cuma mau nanya aja sama kalian. Fungsinya kalian ngomongin masalah agama di Dijawab sini dulu, apa? Kakak. Ini masuk ke rubrik Jawab lintas dulu. agama. Bagus. Ini Kristen Bagus. atau Muslim, Kak? Silakan. Bagus pertanyaannya. Tujuannya kami membahas ini supaya umat Islam generasi selanjutnya bisa memilih antara agama yang dari langit dengan agama buatan Romawi. Paham ya? Antara Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang baru dilantik di abad keempat. Paham ya? Antara kitab yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan surat kabar yang bebas dari pada saat pengkanonan dari beberapa buku-buku dari pewarta-pewarta yang tidak dikenal. Paham sampai sini? Maka kami melakukan pendiskusian di saat kemudian misionaris mencanangkan program kristenisasi berdasarkan mandat amanat agung Matius 28 nomor 19. Di saat itu juga kami harus tampil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, juga harus tampil berseru kepada seluruh umat manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara baik dan hikmah.